Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Puspitasari dengan NIM 4321812083 dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah auditing. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan di forum yang kemarin dibahas itu di forum ketiga. Itu pertanyaan pertama, apakah akuntan publik boleh membuat laporan opininya tidak sesuai dengan bentuk buku seperti diuraikan pada SA seri 700. Menurut saya, auditor itu harus menyatakan opini tanpa memodifikasi. Bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, tidak dapat memperoleh bukti audit yang tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705, yang mana jika laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka penyajian wajar tidak mencapai penyajian wajar, maka auditor mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen tergantung dari ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagaimana hal tersebut diselesaikan. Apakah memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Kapan seorang akuntan publik, pertanyaan kedua ya, kapan seorang akuntan publik dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak menyatakan pendapat, dan opini tidak wajar. Menurut saya opini wajar tanpa pengecualian. Yang pertama itu laporan keuangan lengkap, yang kedua bukti audit yang dibutuhkan lengkap, yang ketiga itu ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Opini wajar dengan pengecualian. Yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau bisa juga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat dan mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Opini tidak menyatakan pendapat. Ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak secara agresif yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap keuangan jika ada dapat bersifat material dan pervasif. Untuk opini yang tidak wajar itu ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pertanyaan ketiga itu, kapan seorang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opininya? Berikut contoh paragraf penekanan suatu hal. Yang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opininya ketika yang pertama itu suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Terus yang kedua itu tidak ada salah saji yang material, yang dimaksudkan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup tepat. Contoh, ketidakpastian karena litigasi atau tuntutan hukum yang luar biasa, bencana alam yang sangat besar, dan ketidakpastian lainnya yang signifikan. 4. Kapan seorang akuntan publik menggunakan paragraf hal lain dalam opininya? Berikut contoh paragraf hal lain. Contoh,
Jika menurut auditor perlu untuk mengkomunikasikan suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka laporan auditor dengan judul hal lain atau judul lain yang tepat. Auditor harus mencantumkan paragraf tersebut setelah paragraf opini dan paragraf penekanan suatu hal atau di tempat lain dalam laporan auditor jika isi paragraf hal lain tersebut relevan dengan paragraf tanggung jawab pelaporan lain. Contoh standar etika perusahaan yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi akuntansi. Jadi menurut saya itu kalau pelaporan keuangan audit itu harus dilakukan secara tepat, tidak boleh memodifikasi data ataupun yang lainnya. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang tepat, saya minta maaf. Terima kasih.